Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Rahman Rizky Zeka, salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Nias Kota Gunung Mustoli dengan NIM 2004336, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Kali ini kita akan membahas tentang critical book review. Ini merupakan salah satu tugas dari dosen mata kuliah Psikologi Agama, yaitu Mualimah Nurbiah Pohan MPD. Buku yang saya akan ulas yaitu yang pertama, Pengantar Psikologi Agama dari Nur Rahmah MPDI, dan Psikologi Agama, sebuah pengantar dari Jalaluddin Rahman. Sebelum kita mengulas kedua buku ini, kita harus mengetahui apa itu critical book review, bagaimana pedoman penyusunan critical book review, dan apa saja manfaat dari critical book review. Pada buku Psikologi Agama dari Nur Rahmah MPDI ini terdapat 8 bab. Yang pertama yaitu bab pertama membahas tentang psikologi agama sebagai disiplin ilmu, di mana pada bab ini membahas 3 subbab, yaitu yang pertama tentang pengertian psikologi agama, yang kedua ruang lingkup dari psikologi agama, dan yang ketiga yaitu metode psikologi agama. Baik, secara harfiah, secara singkat yang bisa saya pahami dari pengertian psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Yang kedua itu ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada beberapa yang bisa saya tangkap dari ruang lingkupnya. Yang pertama adalah bagaimana emosi dari manusia atau seseorang itu menjalar dari luar sadarnya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana hubungan dia, analisis pengaruh dan hubungan dia terhadap dirinya sendiri itu dan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dia mempercayai dari sebuah kepercayaannya. Yang ketiga yaitu metode dari psikologi agama itu ada 12. Yang pertama metode observasi, yang kedua metode introspeksi, yang ketiga itu metode ekstrospeksi, yang keempat metode eksperimen, yang kelima metode introspeksi eksperimen, yang keenam metode angket, yang ketujuh metode biografi, kedelapan metode klinis, kesembilan metode tes, 10 metode dengan menggunakan antropologi budaya, yang 11 metode studi kasus, yang terakhir itu metode survei. Pada bab 2 membahas tentang sejarah perkembangan psikologi agama. Dalam bab ini menjelaskan tentang psikologi agama ini tidak hanya merujuk tentang pembahasan masalah agama, tapi ini juga membahas tentang masalah-masalah khusus seperti masalah-masalah kejiwaan dari manusia atau individual tersebut. Dan dia juga menjelaskan bahwasanya kajian-kajian psikologi agama ini tidak membahas tentang agama-agama yang ada di barat, tetapi ini juga membahas tentang bagaimana agama-agama di timur. Masuk kita pada bab 3, yaitu membahas tentang sumber jiwa agama. Dalam bab ini dijelaskan faktor-faktor yang menghasilkan sikap keagamaan. Yang pertama yaitu faktor sosial, faktor alami, faktor konflik moral, faktor intelektual, faktor afektif, dan faktor kebutuhan. Sedangkan teori-teori dari sumber jiwa agama ini ada 2, yaitu teori monistik, yang dimana teori ini adalah dihasilkan dari satu sumber jiwa keagamaan atau tunggal. Yang kedua yaitu teori fakulti, yang dimana teori ini berdasarkan dari 3 unsur, yaitu ada cipta, rasa, dan emosi. Masuk kita pada bab selanjutnya yaitu tentang perkembangan jiwa agama.
Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana dan apa saja pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada masa anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada masa remaja, dan yang terakhir itu pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada masa dewasa dan lanjut usia. Masuklah kita pada bab selanjutnya membahas tentang konversi agama. Yang bisa saya tangkap dari pengertian dari konversi agama ini yaitu terjadinya suatu perubahan keyakinan dari agama semula ke agama yang baru. Dan pada konversi agama ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama dari faktor internal, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua pembawaan. Sedangkan pada faktor eksternal, yaitu ada dari keluarga, lingkungan, perubahan status, dan kemiskinan. Baik, bab selanjutnya membahas tentang kesehatan mental. Pengertian dari kesehatan mental ini adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala atau gangguan jiwa. Contohnya seperti fobia, histeria, gagal berbicara, dan keabnormalan dari seksual. Pengaruh-pengaruh kesehatan mental terhadap jiwa manusia ini ada dua, yaitu ada pengaruh kesehatan mental terhadap perasaan dan ada pengaruh kesehatan mental terhadap kesehatan badan. Yang dimana jelaskan bahwasanya jiwa yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Baik, pada bab selanjutnya ini membahas tentang bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Pada zaman era modern ini ada 3 yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama yaitu harapan, yang kedua yaitu kesempatan, yang ketiga yaitu tantangan. Dari ketiga yang telah ditawarkan kepada kita, maka kita sebagai manusia untuk menjalankan ketiga tawaran tersebut kadang menjalankannya di luar konteks. Jadi pada pembahasan ini jelaskan bagaimana cara-cara agar kita mengembalikan sesuai dengan konteks. Ada 4 aspek penting yang harus diperhatikan dalam memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, kebutuhan utama masyarakat. Yang ketiga, hal-hal yang peka dalam masyarakat. Yang keempat yaitu memahami kondisi aktual dalam masyarakat tersebut. Sesuai dengan memberikan penyuluhan tersebut, kita juga harus ada asas-asas. Yang pertama yaitu asas ibadah, asas silaturahim, asas lugas, asas adaptasi, asas musyawarah, asas keteladanan, dan asas upaya mengubah nasib. Pada bab terakhir, buku Psikologi Agama Nur Rahmah MPDI membahas tentang kepribadian dalam perspektif Islam. Yang dimana untuk menjadi pribadi Islam yang baik, maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama, pemahaman diri. Kita harus menilai secara objektif diri kita sendiri, apa saja kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan kita. Yang kedua yaitu bertindak positif, yang dimana kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga itu pengakraban hubungan, yang dimana kita harus menjalin silaturahim dan akrab terhadap teman-teman, baik itu keluarga, lingkungan sekolah, dan rekan kerja kita sendiri. Yang selanjutnya ibadah, dan dalam ibadah ini itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, itulah isi ringkasan buku yang bisa saya pahami dari buku Psikologi Agama Nur Rahmah MPDI. Baik, pada buku selanjutnya itu Psikologi Agama dari Jalaluddin Rahmat mempunyai 5 bab. Yang bab pertama membahas tentang apakah agama itu. Yang bisa saya dapatkan yaitu agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan ini adalah yang mengatur segala alam semesta ini. Bab 2 yaitu membahas tentang agama dan ilmu pengetahuan. Yang dimana di sini dibahas tentang hubungan agama dan sains. Apakah agama itu diterima oleh sains atau tidak? Sebaliknya apakah sains itu masuk kepada dalam agama? Pada bab 3 membahas tentang psikologi agama. Bab 4 membahas tentang psikologi klinis agama, dan bab 5 membahas tentang psikologi agama. Dalam ketiga bab ini ada keterikatan masing-masing, yang dimana mereka menyatukan 2 ilmu, yaitu antara psikologi agama. Jadi secara kesimpulannya bahwasanya psikologi agama adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia berdasarkan ajaran agama-agama, baik itu agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan terakhir adalah Islam. Baik, itulah tadi ringkasan buku antara Psikologi Agama Nur Rahmah MPDI dan Psikologi Agama dari Jalaluddin Rahmat. Dari penjelasan saya, kita banyak mendapatkan ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana psikologi agama tersebut. Baik, untuk selanjutnya mari kita cek dan kelebihan dan kekurangan dari kedua buku ini.
itulah tadi presentasi tentang critical book review psikologi agama. Dengan ini kita sebagai mahasiswa semoga kita mendapatkan buku referensi yang baik dan tepat. Baik, itulah tadi presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kesilapan kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.